Filsafat periode Helenistik. Periode Helenistik atau periode pasca Aristotelian ditandai oleh banyak mazhab pemikiran yang berkembang di dunia Helenis. Helenisme lazimnya dipahami sebagai penyebaran kebudayaan Yunani ke negeri-negeri non-Yunani yang ditaklukkan oleh Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Biasanya, filsafat Helenistik dianggap bergulir sejak kematian Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi atau kematian Aristoteles pada 322 sebelum Masehi. Kita akan berkenalan dengan beberapa filsuf terkemuka. Piro, Epicurus, Zeno dari Citium, Philo dari Alexandria, dan Plotinus. Pertama adalah Piro dari Elis yang hidup dalam kurun waktu 360 sampai 270 sebelum Masehi. Piro dari Elis adalah pendiri mazhab skeptisisme yang dikenal sebagai Pyrrhonisme. Piro melakukan perjalanan bersama muridnya, yakni Timon dari Phlius ke India. Di sana ia belajar dari berbagai guru dan mengembangkan filsafat skeptisnya. Ajaran utama Piro adalah skeptisisme yang diyakininya sebagai kunci untuk mencapai kehidupan yang damai dan tentram. Ia berargumen bahwa pengetahuan manusia terbatas. Kita tidak bisa yakin tentang natur dari realitas atau kebenaran persepsi kita. Ia menganjurkan agar kita menangguhkan atau menunda penilaian terhadap segala hal karena tidak mungkin mengetahui secara pasti mana yang benar, mana yang salah. Tujuan akhir dari skeptisisme Piro adalah untuk mencapai ketenangan mental atau disebut ataraksia dengan menangguhkan penilaian dan menyadari keterbatasan pengetahuan kita. Piro percaya bahwa seseorang dapat menghindari gejolak emosi dan tekanan yang disebabkan oleh keteguhan dalam memegang keyakinan yang nantinya dapat terbukti salah. Piro mengembangkan metode untuk menangguhkan penilaian terhadap berbagai hal. Metode tersebut melibatkan pemeriksaan argumen-argumen yang berlawanan, serta keterbatasan panca indera, penalaran, dan pengalaman kita. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Piro percaya bahwa seseorang dapat menghindari penerimaan atau penolakan terhadap proposisi atau dalil apapun secara gegabah, dan dengan demikian mempertahankan keseimbangan batin. Ajaran Piro berdampak signifikan terhadap perkembangan filsafat Yunani kuno, khususnya terhadap tradisi skeptis. Para filsuf skeptis yang kemudian seperti Aeneasidemus dan Sextus Empiricus mengembangkan dan memperluas lebih lanjut skeptisisme Piro. Yang kedua adalah Epicurus yang hidup dalam kurun waktu 341 sampai dengan 270 sebelum Masehi. Epicurus adalah pendiri mazhab filsafat Epikurian. Menurut Epikurianisme, tujuan utama manusia adalah menikmati kesenangan hidup. Caranya mencapai ketenangan dan kebebasan dari rasa takut.
Epikurus berpandangan bahwa alam semesta terdiri dari atom-atom yang padat. Atom-atom tidak dapat dibagi-bagi. Atom-atom itu abadi atau kekal. Atom-atom tersebar di dalam ruang hampa. Atom-atom ini tersusun dalam berbagai konfigurasi untuk membentuk segala sesuatu yang ada, termasuk alam, organisme hidup, pikiran, dan kesadaran. Karena itu, segala sesuatu dapat dijelaskan melalui sebab musabab alamiah. Epikurus menolak gagasan atau idea tentang kekuatan supranatural atau campur tangan dewata di dalam dunia. Epikurus mengajarkan bahwa tujuan utama manusia adalah meraih kebahagiaan. Ia mengartikan kebahagiaan sebagai kesenangan dan ketiadaan rasa sakit. Ada dua jenis kesenangan. Kesenangan katastematik dan kesenangan kinetik. Kesenangan katastematik adalah keadaan, ketenangan, dan keseimbangan. Sedangkan kesenangan kinetik adalah sensasi kenikmatan sesaat. Menurut Epikurus, ketakutan terhadap para dewa, kematian, dan kehidupan setelah kematian adalah sumber-sumber utama dari penderitaan manusia. Ia mengajarkan bahwa para dewa memang ada, tetapi para dewa menurut Epikurus tidak berminat pada urusan manusia. Karena itu manusia tidak usah takut kepada para dewa, juga pembalasan mereka. Epikurus berpendapat bahwa kematian adalah akhir dari kesadaran. Karena itu manusia tidak perlu takut akan kehidupan setelah kematian. Epikurus percaya bahwa untuk mencapai kebahagiaan sangat bernilai persahabatan dan komunitas. Ia percaya bahwa menjalani kehidupan swadeshi atau memenuhi kebutuhan sendiri dalam komunitas kecil yang memiliki pemikiran yang sama sangat penting untuk mencapai ketenangan pikiran dan menghindari tekanan persaingan sosial. Epikurus menganjurkan gaya hidup sederhana dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Ia menolak pengejaran kemewahan dan kekayaan, sebab hal itu sering menimbulkan keinginan dan penderitaan yang tidak perlu. Filsafat moral Epikurus didasarkan pada idea bahwa manusia harus bertindak dengan cara yang dapat meningkatkan kebahagiaan mereka sendiri dan kebahagiaan orang lain. Ia percaya bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang membawa pada kesenangan dan menghindari kesakitan. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang menyebabkan penderitaan. Ringkasnya, Epikurus mengajarkan filsafat yang berpusat pada pencarian kebahagiaan yang dicapai melalui ketenangan dan kebebasan dari rasa takut, menjalani kehidupan yang sederhana dan mandiri atau swadeshi, serta melakukan tindakan kebajikan yang meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga adalah Zeno dari Citium yang hidup dalam kurun waktu 334 sampai dengan 262 sebelum Masehi. Ia adalah pendiri Stoicisme atau filsafat Stoa. Zeno mengajar di Athena. Ia menekankan pentingnya rasio, kebajikan, dan pengendalian diri. Kaum Stoa percaya dan meyakini kesatuan alam semesta, serta idea bahwa segala sesuatu termasuk manusia adalah bagian dari tatanan kosmis yang rasional. Mereka juga meyakini idea apatheia atau pelepasan moral, pelepasan emosi,
sebagai jalan menuju kedamaian batin. Zeno meyakini adanya prinsip atau kekuatan rasional universal yang disebut logos. Logos mengatur alam semesta. Logos memberi alam semesta tatanan dan rasionalitas. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep Yunani tentang keteraturan dan harmoni kosmik. Zeno berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk tindakan manusia, ditentukan oleh takdir dan diatur oleh logos. Tapi Zeno juga percaya bahwa manusia memiliki kehendak bebas, dalam arti dapat memilih bagaimana bereaksi terhadap peristiwa dan keadaan eksternal. Zeno mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati datang dari hidup yang sesuai dengan alam dan logos. Itu tercapai dengan memupuk kebajikan. 4 kebajikan utama dalam stoicisme adalah kebijaksanaan atau sophia, keberanian atau andreia, keadilan atau dikaiosune, dan kesederhanaan atau sophrosune. Zeno menekankan pentingnya mengembangkan sikap acuh tak acuh atau apatheia terhadap kejadian dan keadaan eksternal yang berada di luar kendali kita. Dengan memupuk pengendalian diri dan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yakni pikiran, emosi, dan tindakan, kita dapat mencapai kedamaian dan ketenangan batin. Zeno percaya pada idea tentang warga dunia atau kosmopolis, di mana semua manusia adalah anggota dari satu komunitas global. Ia berpendapat bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan baik dan adil, tanpa memandang kebangsaan atau status sosial mereka. Sebab kita semua adalah bagian dari keluarga manusia yang sama. Zeno percaya akan adanya kode moral universal berdasarkan rasio dan alam yang berlaku untuk semua manusia. Hukum alam ini menyatakan bahwa kita harus bertindak adil dan hidup selaras dengan logos, memajukan kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Bagi Zeno, filsafat bukan sekedar pencarian intelektual, tetapi cara hidup. Zeno mendorong murid-muridnya untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoa dalam kehidupan sehari-hari mereka, berjuang untuk kebajikan dan keharmonisan batin dalam menghadapi kesulitan dan perubahan. Demikianlah Zeno dari Citium. Berikutnya adalah Philo dari Alexandria yang hidup dalam kurun waktu 20 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Philo adalah seorang filsuf Yunani Helenistik. Ia lahir di Alexandria, Mesir. Karya-karyanya terutama berfokus pada penafsiran Alkitab Ibrani dengan menggunakan konsep-konsep filosofis Yunani. Ajaran Philo berpengaruh dalam perkembangan teologi Kristen awal dan pemikiran Yahudi. Philo berusaha menjembatani kesenjangan antara filsafat Yunani dan teologi Yahudi. Ia percaya bahwa hikmat kitab-kitab Ibrani dapat dipahami dan diapresiasi melalui kacamata filsafat Yunani, khususnya ajaran Plato dan Aristoteles. Philo menggunakan konsep Yunani logos yang mengacu pada prinsip rasional atau rasio ilahi yang mengatur alam semesta untuk menafsirkan konsep Yahudi tentang Allah. Menurut pendapat Philo, logos adalah pengantara atau mediator antara Allah yang transenden dan dunia material. Logos bertindak sebagai kekuatan yang kreatif dan mengorganisasikan di balik alam semesta. Philo menggunakan interpretasi alegoris untuk menjelaskan makna harafiah dari Alkitab Ibrani. Ia percaya bahwa teks-teks Alkitabiah mengandung makna spiritual yang tersembunyi
yang dapat diungkap melalui analisis filosofis. Pendekatan ini memungkinkan Philo untuk mendamaikan kontradiksi-kontradiksi atau kesulitan-kesulitan yang tampak dalam teks-teks Alkitabiah dan untuk menunjukkan kesesuaian ajaran Yahudi dengan filsafat Yunani. Philo menekankan pentingnya pengembangan moral dan spiritual dengan memanfaatkan sumber-sumber Yahudi dan Yunani. Ia percaya bahwa mengejar kebajikan dan kebijaksanaan sangat penting guna meraih kehidupan yang baik dan hubungan yang dekat dengan Allah. Ajaran-ajaran Philo tentang etika mencakup pengembangan kebajikan seperti kesalehan, kesederhanaan, dan pengendalian diri. Filsafat Philo juga menjawab pertanyaan tentang penciptaan dan providensia ilahi. Philo berpendapat bahwa Allah menciptakan dunia melalui logos yang bertindak sebagai perantara antara alam keilahian dan alam material. Philo percaya bahwa providensia ilahi meluas ke semua aspek ciptaan. Providensia ilahi menjamin, memastikan keteraturan dan keselarasan alam semesta. Kita lihat ajaran-ajaran Philo dari Alexandria ini dicirikan oleh upaya untuk membuat sintesis antara idea filosofis Yahudi dan Yunani, menekankan pentingnya logos, interpretasi alegoris, etika, dan penyelenggaraan atau providensia ilahi dalam memahami hubungan antara Allah dan dunia. Berikutnya kita berkenalan dengan Plotinus yang hidup dalam kurun waktu 205 sampai dengan 270 Masehi. Plotinus adalah seorang filsuf Yunani Mesir. Ia pendiri Neoplatonisme, sebuah sistem filsafat yang memadukan atau mensintesis unsur-unsur ajaran Plato dengan berbagai tradisi keagamaan dan mistik. Ajaran Plotinus menekankan sifat transenden dari Yang Esa, yaitu sumber utama segala eksistensi, dan prosesi emanasi atau pengaliran keluar dari Yang Esa yang bermuara pada dunia material. Plotinus menganggap Yang Esa sebagai prinsip tertinggi. Yang Esa melampaui ada dan tidak ada. Yang Esa melampaui deskripsi atau pemahaman apapun. Yang Esa adalah realitas asasi, realitas ultimat yang mutlak dan sumber dari segala eksistensi. Emanasi pertama dari Yang Esa adalah intelek atau nous dalam bahasa Yunani, yang merupakan wilayah pemikiran dan pengetahuan yang murni. Intelek memuat segala bentuk dan idea dan merupakan sumber dari rasionalitas dan pemahaman. Jiwa atau psike adalah emanasi dari intelek. Jiwa adalah wilayah kesadaran individu dan sumber kehidupan dan emosi. Jiwa manusia adalah bagian dari jiwa universal. Jiwa manusia dapat mencapai kesatuan dengan intelek melalui kontemplasi dan latihan spiritual. Dunia material adalah tingkat eksistensi yang paling rendah yang dihasilkan dari emanasi-emanasi dan refleksi-refleksi lebih lanjut dari wilayah-wilayah yang lebih tinggi. Dunia material dianggap tidak sempurna dan bersifat sementara, tetapi dunia material tidak sepenuhnya terpisah dari wilayah-wilayah yang lebih tinggi, sebab segala sesuatu secara ultimat berasal dari Yang Esa. Bagi Plotinus, tujuan hidup manusia adalah untuk menaiki rantai pengada, change of being, yakni dari dunia material ke intelek dan secara ultimat ke Yang Esa. Hal ini dicapai melalui kontemplasi, pelepasan diri dari keinginan-keinginan material, dan pengembangan kebajikan-kebajikan. Ajaran Plotinus berpengaruh besar terhadap filsafat Barat, kekristenan, dan filsafat Islam, serta terus dipelajari dan dibahas dalam kalangan filsafat kontemporer. Demikian perkenalan kita dengan
beberapa filsuf terkemuka dalam periode Helenistik.